Selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Kusiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ajak mama papanya ikut bernyanyi juga ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia-Mu yang boleh menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah, tetapi kami boleh bersuka cita karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang boleh bimbing kami agar kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membaca bersama-sama ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan dengan baik. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita minggu ini, kakak punya video nih untuk kita tonton dulu. Nah, adik-adik, jangan lupa disimak videonya dengan baik-baik ya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat kan videonya kalau banyak benih-benih yang sudah ditabur sama orang itu. Nah, dari benih-benih yang ditabur tersebut, adik-adik bisa lihat kan ada benih yang tidak tumbuh dan ada juga benih yang berbuah jadi banyak sekali. Artinya apa ya? Adik-adik tahu nggak? Dari cerita tadi, itu merupakan gambaran Tuhan adik-adik yang memberikan benih-benih berupa kebaikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, dari gambaran tadi, kira-kira adik-adik mau jadi seperti tanah yang mana? Yang tidak bertumbuh benihnya, atau adik-adik mau menjadi tanah yang subur sekali sehingga benih-benih tersebut berbuah dengan baik? Ayo, adik-adik mau yang mana? Nah, kakak yakin adik-adik pasti mau menjadi tanah yang subur kan? Sehingga benih-benihnya berbuah dengan baik. Apa ya berarti yang mesti kita lakukan? Yuk kita cek. Hal yang pertama agar kita dapat menjalankan kebaikan dari Tuhan adalah selalu mendengarkan perintah orang tua dan juga menurutinya. Ayo, siapa yang selama di rumah tidak mau membantu mama papanya saat disuruh? Nah, adik-adik, seperti yang diceritakan tadi, kalau kita mau menjadi tanah yang baik untuk tempat benih bertumbuh, maka kita harus melakukan kebaikan dan melakukan semua sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan kan kita diajarkan adik-adik untuk selalu menuruti perintah orang tua. Jadi, dimanapun kita berada dan apapun yang mama perintahkan harus kita selalu lakukan. Oke?
Nah, hal yang kedua adalah selalu membantu teman atau orang yang sedang kesulitan adik-adik. Artinya, saat ada teman atau siapapun yang kesulitan, adik-adik tidak boleh menertawakan mereka, oke? Sebagai anak Tuhan yang baik dan turut akan firman-Nya, adik-adik harus membantu mereka. Contohnya, saat ada teman yang jatuh dan dia menangis, adik-adik harus cepat membantu mereka ya. Jangan malah diejek, karena kakak sering banget ngelihat adik-adik kalau temannya sedang kesusahan, tapi adik-adik malah mempertawakan mereka. Tidak boleh seperti itu lagi ya, karena kalau misalnya kita mau menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih kita mau bertumbuh dan kita mau berbagi kebaikan kepada orang lain, kita harus membantu mereka saat mereka sedang kesusahan. Hal yang ketiga dan terakhir adalah adik-adik tidak boleh lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena untuk menebar kebaikan, adik-adik juga bisa loh untuk mendoakan orang-orang yang sedang kesulitan sekarang adik-adik. Kita kan semua tahu kalau misalnya sekarang sedang ada pandemi yang bernama virus corona. Makanya adik-adik tidak boleh keluar rumah. Nah, saat ini adik-adik bisa ikut mendoakan mereka yang sedang terkena penyakit tersebut. Semoga mereka bisa cepat sembuh dan juga semoga pandemi ini cepat berakhir agar adik-adik bisa dapat kembali ke sekolah dan melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Dan juga jangan lupa adik-adik untuk selalu membaca firman Tuhan dan mengajak mama papa untuk renungan ya. Nah, sebelum cerita hari Minggu ini berakhir, yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri cerita minggu ini dengan bernyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, ajar kami biar kiranya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang selalu bertumbuh dan berbuah yang baik. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami boleh selalu mendengarkan firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, biar hari demi hari kami boleh jadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dari ayat hafalan yang tadi sudah diberikan oleh Kak Gaby dan Kak Virgin, adik-adik jangan lupa ya untuk suruh mama atau papanya mengirimkan video adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan ke nomor WhatsApp Kakak Bella. Oke? See you next week. Happy Sunday!